Oke, perkenalkan, nama saya Hadi Wijaya. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi geografis pasar tradisional di Kabupaten Kulon Progo berbasis web. Oke, langsung saja. Pertama, pendahuluan di sini ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Oke. Yang pertama di sini ada latar belakang. Di sini pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang juga ditandai dengan adanya proses transaksi atau tawar-menawar barang yang diperjualbelikan. Oke. Di Kulon Progo terdapat banyak pasar tradisional yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kulon Progo. Saat ini informasi mengenai lokasi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kulon Progo masih sangat sedikit dan belum banyak informasi mengenai pasar yang disajikan ke dalam bentuk peta digital sehingga masyarakat kesulitan untuk menemukan lokasi pasar. Oke, di sini ada identifikasi masalah. Apa saja? Yang pertama, informasi mengenai lokasi pasar tradisional masih sedikit yang disajikan ke dalam bentuk data digital. Dan yang kedua, sebagian masyarakat tidak mengetahui pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Oke, kemudian di sini ada rumusan masalah. Ini yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi geografis yang dapat menyajikan data spesial dan data non-spesial ke dalam bentuk peta digital untuk mempermudah mencari informasi dan lokasi pasar tradisional berbasis web. Oke, yang kedua, bagaimana menguji aplikasi SIG berbasis web? Apakah efektif digunakan untuk mencari informasi dan lokasi mengenai pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kulon Progo? Selanjutnya di sini ada batasan masalah. Itu yang pertama, data yang digunakan dalam peneliti itu meliputi data berita serta data pasar yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang meliputi nama pasar, gambar, alamat, jumlah kios, harian pasar, dan denah dan masing-masing pasar. Dan yang kedua, perencana sistem menggunakan bahasa pemrograman Google Maps, API, PHP, HTML, aplikasi ARC View, dan database MySQL. Di sini ada tujuan penelitian. Itu yang pertama, merancang dan membangun sebuah aplikasi SIG berbasis web yang dapat memberikan informasi mengenai letak atau lokasi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang disajikan secara jelas kepada masyarakat. Dan yang kedua, menguji aplikasi SIG berbasis web yang dapat mempermudah dalam memperoleh informasi mengenai pasar tradisional yang ada di Kulon Progo. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Oke, yang pertama, mempermudah masyarakat untuk mencari tata letak atau lokasi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Kedua, membantu pemerintah daerah dalam memonitor keberadaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya, di sini ada metodologi penelitian. Metode objek penelitian. Objek
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kulon Progo. B. Metode pengumpulan data. Nah, di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah pengamatan langsung para pengguna suatu sistem dan atau pengamat langsung suatu sistem yang sedang berjalan. Pada tahap ini penulis melakukan observasi pada pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Kedua, wawancara. Pada tahap ini penulis melakukan wawancara dengan masyarakat untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dan berbagai kebutuhan user yang akan menggunakan sistem. Selanjutnya ada studi pustaka. Tahap ini merupakan tahap pengumpulan pengetahuan dari sumber-sumber seperti buku, dokumen, atau publikasi dari berbagai sumber dan perguruan tinggi. Sumber pengetahuan tersebut dijadikan sebagai landasan teori untuk mengembangkan sistem informasi geografis. Oke, yang C, alat penelitian. Apa saja alat penelitian yang digunakan? Itu alat penelitian perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah perangkat komputer dengan spesifikasi prosesor AMD i2 1800 1.70 GHz, RAM 2 GB, VGA card AMD Radeon HD 7340 grafis, dan hard disk 50 GB. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem ini antara lain Photoshop, CS6, Notepad++, SAM, ArcView, Google Map, API, dan web browser. Di sini ada rancangan tampilan sistem. Di sini ada halaman home. Halaman ini merupakan halaman pertama saat user masuk ke dalam sistem. Pada halaman home terdapat leader, menu, konten, sidebar, dan footer. Header berisi logo dan judul dari web. Bagian konten berisi berita-berita sekitar Kulon Progo, gambar slide. Pada bagian sidebar terdapat berita terkini, buku tamu, dan link. Ya, gambarnya seperti ini. Maaf kalau kurang jelas. Tampilannya ya lumayan bagus. Lanjut, di sini adalah halaman data pasar. Halaman ini digunakan untuk menampilkan data pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Data pasar tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Pada halaman ini juga terdapat form pencarian untuk mempermudah user dalam melakukan pencarian pasar tradisional. Gambarnya ya, maaf kurang jelas. Ya, kira-kira kurang lebih seperti ini. Di sini ada halaman berita. Halaman berita digunakan untuk menampilkan berita-berita mengenai Kabupaten Kulon Progo. Pada halaman ini juga ditampilkan link-link berita terbaru yang ada di Kulon Progo. Ya, seperti ini gambarnya. Maaf kurang jelas. Selanjutnya ada halaman buku tamu. Halaman ini berisi form yang digunakan oleh setiap pengunjung yang ingin memberi saran atau kritikan. Ya, seperti ini gambarannya. Di sini ada nama, email, dan di sini pesan Anda untuk saran atau kritikan. Di sini ada rancangan sistem. Ya, begini rancangannya. Di sini mulai dari pengunjung
input buku tamu, terus memilih menu. Setelah memilih menu, langsung ditujukan ke SIG pasar tradisional. Ya, langsung di sini ada info data pasar atau berita. Langsung di sini ada, setelah login, masukkan username dan password. Oke. Login, baru ke admin, masukkan username dan password. Lalu dari admin ke SIG pasar tradisional ini ada rekap admin, berita, data pasar, jenis pasar, kecamatan, link. Lalu setelah ke SIG pasar tradisional, di sini juga ada data admin, berita, data pasar, jenis pasar, kecamatan, link. Kembali ke admin. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan sistem informasi geografis pasar tradisional di Kabupaten Kulon Progo berbasis web dapat digunakan untuk mencari informasi dan lokasi pasar tradisional di Kabupaten Kulon Progo yang bisa diakses kapan saja, di mana saja selama ada jaringan internet. Masyarakat dapat memanfaatkan informasi geografis pasar tradisional di Kabupaten Kulon Progo berbasis web ini untuk keperluan yang terkait informasi data pasar yang ada di Kulon Progo, termasuk route menuju lokasi pasar. Sistem geografis penggunaan tanah berbasis web dapat digunakan untuk menambah data informasi geografis pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Ini kelemahan sistem informasi geografis pasar tradisional di Kabupaten Kulon Progo berbasis web belum maksimal dalam tampilan interface web GIS. Di sini ada hasil pengujian. Hasil pengujian aplikasi sistem menunjukkan sistem dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai sebanyak hasil uji coba yang dilakukan, yaitu uji coba tampilan aplikasi 57% menjawab menarik. Kemudahan menjalankan program 70% menjawab mudah. Kinerja program 60% menjawab sangat baik. Dan manfaat program 67% menjawab sangat bermanfaat. Kesimpulannya, dari sistem informasi geografis pasar tradisional di Kabupaten Kulon Progo berbasis web ini, yaitu penelitian ini telah mampu menghasilkan aplikasi sistem informasi geografis pasar tradisional di Kabupaten Kulon Progo berbasis web yang dapat digunakan untuk memberi informasi dan lokasi pasar tradisional di Kabupaten Kulon Progo. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.